Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di playlist belajar C# untuk pemula. Melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang lambda expression. Jadi di sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan ya tentang bentuk penulisannya. Kemudian implementasi yang sering saya gunakan nih dalam manipulasi data. Misalnya find, first, single, where, dan select. Jadi di sini saya udah siapin beberapa data ya, data student ini. Dia ada field ID, first name, last name, dan gender ini, dan ada 5 rows ya, 5 baris data nih. Jadi langsung aja kita ke codingannya ya. Yang pertama itu untuk yang expression dan statement ini. Yang expression ini dia bentuk penulisannya seperti ini teman-teman. Input parameter, kemudian diikuti tanda panah ini, kemudian expressionnya apa. Nah ini mirip seperti function pada function biasa ya di C# nih. Bisa diambil contoh seperti function add ini. Jadi dia ada return type-nya nih teman-teman, ada nilai baliknya gitu ya. Kemudian yang statement ini dia bentuk tulisannya hampir sama, cuman dia ada kurung kurawal seperti ini. Kemudian body statementnya di sini. Jadi diapit oleh kurung kurawal ini teman-teman ya. Nah yang statement ini dia mirip seperti prosedural ya. Jadi dia nggak ada nilai baliknya gitu atau void ya. Nah mari kita coba satu-satu dulu nih untuk yang lambda expression, yang expression ini bisa kita tulis menggunakan gini ya, func, kemudian inputannya saya pengennya itu integer, input pertamanya ya, kemudian input yang keduanya juga integer, kemudian resultnya juga integer. Nah kemudian kita kasih nama nih functionnya apa. Ini saya mau coba tiru yang add ini ya teman-teman, cuman saya pakainya lowercase ya, atau huruf kecil semua nih. Kemudian sama dengan, kemudian nah ini yang uniknya di lambda expression ini, kita bisa naruh parameternya nih teman-teman. Kalau cuman satu, kita cukup kasih satu gini aja. Tapi berhubung ini kita ambilnya 2 ya parameternya, inputannya nih 1, 2, kita nulisnya itu di dalam tanda kurung gini. Misalkan integer A, integer B gitu ya. Kemudian diikuti tanda ini ya teman-teman, sama dengan dan lebih besar dari nih. Kemudian baru expressionnya. Ini kita simple dulu aja ya, A plus B gitu. Nah kemudian kita bisa langsung panggil nih untuk function add ini. Nah karena dia punya nilai balik, kita harus tampung dulu nih nilainya ke dalam sebuah variabel. Integer C misalkan, kemudian add, kemudian kita masukin argumennya nih, integer semua ya, 2, 4 seperti itu. Kemudian kita tampilkan di konsol misalkan gini. C, kita simpan, lalu coba kita jalanin ya teman-teman. Nah the answer is 6 gitu ya. Jadi benar ya teman-teman ya. Nah ini untuk yang expression. Kemudian untuk yang statement ini kita mau coba juga ya meniru yang greeting ini, kita sederhanakan dalam bentuk lambda expression ini. Jadi misalnya itu action gini,
Kemudian kita kasih string di sini karena kita mau coba untuk output name ini ya teman-teman. Name ini kan dia tipe datanya string, jadi kita taruh string di dalamnya ini. Kemudian kita kasih nama fungsinya itu apa, sama dengan karena dia tidak ada input, jadi langsung aja nih teman-teman. Ini sorry, parameternya kelupaan, sama dengan baru kita misalkan seperti ini. Hello, ini masukkan ya name-nya ini, baru kita tampilkan di konsol. Nah, cukup seperti ini aja. Jangan lupa titik koma ya di akhir statementnya itu. Atau karena ini kita parameter ya, ada parameter satu doang, ini kita cukup tulisnya gini aja tanpa tanda kurung. Nah, kita coba panggil ya si function greetingnya itu seperti ini. Kemudian kita masukkan nama saya misalkan ya, seperti itu. Lalu coba kita jalanin ya teman-teman. Ini boleh dikomentari dulu deh biar nggak mengganggu. Nah, jadi seperti yang kita harapkan ya, outputnya itu hello, kemudian namanya siapa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk lambda expressionnya. Nah, kedua expression ini bisa kita taruh di metode lain nih teman-teman. Yang perlu diingat nih, ini sepengalaman saya ya, itu kalau kita mau gunain lambda expression ini, jangan lupa untuk menaruhkan ini nih, namespace system titik linq ini. Jadi kalau dia nggak tanpa ini, dia nggak ada gitu si feature lambdanya itu. Ini mari kita buktikan ya teman-teman. Kita tulis di bawah lagi. Ini saya udah siapin method untuk mengambil data student ini ya. Ini kayak gini aja. Ini teman-teman nggak usah khawatir ya cara dapetin data studentnya itu seperti apa. Ini bisa banyak cara kok. Ini bisa di hardcode atau kalau emang kalian udah tahu caranya ya untuk connect ke database seperti apa gitu, kalian bisa bikin data sendiri gitu. Atau kalian pengen nyamain ya, untuk dapetin datanya, data student ini, nanti saya taruh codingannya di deskripsi deh. Nah, ini dia metodenya get student, ini yang bakalan kita gunakan nih. Nah, kita coba bikin variabel student ini, get student. Nah, kalau kita ganti ke tulis gini, nah tanpa ada linq ini ya teman-teman, yang saya tadi bilang nih, kalau kita nggak pakai namespace ini, si tulisnya itu dia nggak ketemu nih. Nah, makanya kalau kita mau gunain feature lambda expression ini jangan lupa
untuk nyertain namespace sistem titik line Q ini ya. Nah, balik lagi codingannya. Kemudian kita akan coba nih untuk implementasi yang ini ya, single dan collection ini. Ini yang sering saya gunain nih teman-teman, ada find, first, single, dan yang lainnya juga nih. Ini untuk single ya, maksudnya itu dia ngambil data untuk satu row aja nih teman-teman. Misalkan saya pengen datanya yang nomor 3 doang gitu, atau yang nomor 5 doang gitu. Ya ini single maksudnya ya. Tapi untuk yang bawah, yang collection ini, where dan select, dia lebih dari satu nih, bisa semuanya bahkan ya. Nah, mari kita coba yang 3 ini dulu ya. Kita bikin variabel baru. Ini segini aja. Kemudian find. Nah, ini yang ini bisa kita masukin nih si lambda expression ini. Langsung kita tulis aja ya di function bodinya itu, dalam kurung tanda kurung ini nih teman-teman. Jadi misalkan kita bikin variabelnya yang simpel aja ya, s misalkan sid 1 misalkan. Jadi saya ingin menampilkan data yang punya ID 1. Nah, kalau dilihat dia yang nomor 1 ini nih ya, si Ahmad ini. Kemudian kita coba tampilkan di konsol S1 gini. Kemudian kita coba first name dan last name-nya ya, kita tampilkan. Nah, kalau kita mau concat nih caranya seperti ini ya, digabungkan gitu ya, first name dan last name. Oke, ini boleh dikomentari dulu atau boleh dihapus juga, nggak apa-apa teman-teman. Nah, seperti itu. Coba kita jalanin. Nah, dia muncul ya, sesuai dengan data yang ada di sini, Ahmad Fasehan. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada lagi untuk first, kita copy aja nih yang ini, kita kasih nama yang berbeda ya, 2 gitu. Kemudian kita ganti first kayak gini. Nah, ini seharusnya sih outputnya sama ya teman-teman, jadi dia ditampilkannya 2 kali. Nah, kenapa ini dibedain jadi 2 nih? Sebenarnya ini find dan first ini ada sedikit perbedaan nih teman-teman. Jadi untuk yang find ini, dia misalkan datanya nggak ketemu, dia nggak akan error. Misalkan kita kasih 6 ID dengan nomor 6, kan di sini nggak ada ya, sampai 5 doang. Ini nggak bakalan error nih. Kita jalanin coba. Ups. Sorry. Oh, ini kebalik nih. Oh, coba kita debug ya. Ini kenapa nih error? Masuk situ. Oh iya, dia nggak error pas dapetin datanya, dia nggak error, cuman dia pas nampilin datanya error nih teman-teman, karena si S1 ini dia null. Nah, ini sebenarnya nggak error ya teman-teman. Nah, kita stop dulu di bug ya. Kita komentari dulu deh yang ini. Yang ini juga, yang kedua ya, kita komentari dulu. Saya pengen kasih lihat nih perbedaannya nih. Ini sebenarnya nggak error, cuman dia errornya pada saat menampilkan nih.
Jadi dia ingin akses first name ini dari objek si student ini ya. Nah karena si S1 ini null, maka si first ini kan nilai juga null ya, jadi dia error. Tapi kalau gini aja udah nggak error. Nah berbeda dengan find, kalau yang first ini kalau dia datanya nggak ketemu, dia error nih teman-teman. Kita kasih 6. Kalau kita serot seperti ini ya, di situ ada keterangannya tuh, return the first element in a sequence that satisfied specified condition. Nah jadi kalau kondisinya terpenuhi, dia baru nge-return nilai baliknya gitu ya. Tapi kalau enggak, dia bakalan error. Kita coba jalanin. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pas dia, kita lihat ya di line 47 katanya Ctrl G 47, ternyata bener kan di sini. Jadi dia pada saat mengambil data, ternyata data siswa dengan ID nomor 6 ini nggak ada nih, dia langsung error. Beda dengan yang find ini ya, dia walaupun nggak ada datanya, dia tetap dijalanin, nggak error gitu. Nah alternatifnya untuk yang first ini pakainya yang OR ini teman-teman, OR default. Nah ini seharusnya nggak error sih, coba kita jalanin ya. Nah jadi ini bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman ya, mau menggunakan first atau first or default nih. Ini yang lebih aman sih, tapi tergantung programnya juga seperti apa ya. Ini tinggal kalian sesuaikan aja gitu. Kita balikin lagi. Kemudian yang ketiga ada single. Nah single ini juga hampir sama ya dengan first, cuman beda di error handlingnya. Di return type nya dia error ketika kita dapat datanya itu lebih dari satu. Jadi misalkan kita cari, oke kita ganti dulu ya, kita cari data student itu yang nama depannya misalkan Ahmad ya, seperti ini. Mau kita tampilkan di sini. Ini S3 juga. Nah ternyata ketemu ya. Tapi kalau si data ini lebih dari satu, ada 2 atau 3 ya, nah ini bakalan error nih teman-teman. Nah ini saya coba rubah codingannya. Saya mau tambah 1 ya si data studentnya itu. Ini hardcode aja nih teman-teman. Jadi misalkan saya pengennya ini si first name-nya itu ada Ahmad juga. Kita balik lagi. Nah ini kan jadi ada 2 nama Ahmad ya di sini, yang ID dengan 1 dan yang baru saya tambahin 1 lagi nih, ID 6 itu. Nah kita coba jalanin apakah error apa enggak nih teman-teman. Ups, ternyata nggak error. Oh sorry, ini bukan first ya, ini single. Yang first itu yang di atas ini. Kita yang ini ya, single. Kita coba. Nah ternyata error karena di datanya itu ada 2 data yang nama depannya itu Ahmad nih, jadi dia error.
Nah, ini untuk ambil data untuk satu ya teman-teman, satu data student nih. Ada juga yang kita pengen ngambilnya itu banyak ya, atau collection gitu. Ini yang biasa saya guna ini where atau select nih. Nah, kita coba di bawahnya lagi. Ini kita komentari dulu. Nah, kita pakai var sekarang. Dan student dan where. Sorry. Nah, seperti ini. Dia return type-nya itu, nah, collection ya, enumerable, where t adalah student. Jadi kalau kita nggak mau gunain var, kita gunainnya tuh enum gini teman-teman. Kemudian outputnya student. Atau bisa juga list ya, karena list itu masih apa namanya, turunan dari enumerable itu. Cuman kalau kita pakainya list, di belakangnya kita harus konversi nih to list kayak gini. Nah gitu. Nah, kalau kita mau nampilin datanya, ini kita tadi udah kita coba ya, datanya ada dua nih, si Ahmad ini. Nah, kita harus ngelakuin looping nih. Misalkan S gini aja, S4. First name, last name. Kita kasih spasi ini. Nah, oke. Kita coba jalanin. Ups. Ini yang Ahmad ini kita komentari dulu nih, yang bikin error. Nah, dia ngambil data lebih dari satu ya teman-teman untuk yang where itu. Jadi ada dua data nih dengan nama depannya Ahmad nih, Ahmad Fasehan dan Ahmad Syamsuddin. Nah, itu untuk yang where-nya. Kemudian yang terakhir ini select ya. Nah, untuk yang select ini kita bisa gunain untuk banyak keperluan nih teman-teman. Misalkan kita pengen ngambil ID-nya aja atau beberapa field ya dari data yang ingin kita manipulasi gitu. Nah, ini penulisannya sama nih seperti yang S4 ini. Kita pakai var sekarang S5 gitu ya. Student, kemudian select. Nah, kita pengen ngambil data ID-nya doang gitu ya, misalkan. Nah, kita coba lagi. Kita looping. S5. Nah, karena dia ID ya, dia nggak ada field lagi nih teman-teman. Dia si ID ini kan integer nih, jadi nggak bisa kita lakuin kayak yang where ini ya. Nah, ini kita cukup I gitu, karena kita cuma ngambil ID doang nih. Kita simpan, kita coba jalanin. Nah, ini dia 1 2 3 4 5 6. Oh, ini kita komentari dulu deh. Nah, bisa juga untuk yang select ini kita ngambilnya itu lebih dari satu ya.
atau bahkan semua gitu. Kemudian kita tampung ke sebuah data lain, nggak harus data student aja ya, bisa list string atau list integer gitu. Nah, kita coba tampung data, misalkan kita mau ngambil nama depan doang ya misalkan. Nah, kita bisa nih, kita ganti ininya. Oh, ini kita biarin var aja deh, ini names ya. Kemudian nah, kita gunain keyword new ini, kemudian tanda pengukur awal. Nah, kita bikin variabel baru ya, namanya name kayak gini. Si name ini menampung first name dan last name nih, misalkan s first name. Oke, kita coba gabungin pakai format ini. Oke, udah dapet. Sorry, ini nggak usah. Nah, kemudian coba kita looping ya di bawahnya, name in names. Nah, yang ini kita akses nih, yang name ini. Atau ini jangan name deh, soalnya nantinya bingung ya. Ini item aja deh. Nah, seperti itu. Coba kita jalanin. Nah, dia ngambil data semua nih. Kemudian cuman nama depan dan nama belakangnya aja ya teman-teman. Kemudian ditampung ke variabel names ini. Hasilnya seperti ini. Kalau kita akses ke yang lain ini nggak bisa nih. Misalkan ID, karena dia nggak didefinisikan di sini kan. Dia cuman ngambil first name dan last name ini, kemudian ditaruh di variabel name ini. Jadi kita cuman bisa akses yang name ini, teman-teman. Nah, ya mungkin sampai di sini ya teman-teman. Ini mungkin agak membingungkan ya untuk yang masih belajar gitu ya, masih pemula gitu. Ini nggak apa-apa teman-teman, ini tinggal diulang-ulang aja nih kalau misalkan masih ada yang bingung di bagian tertentu ya, di bagian yang where atau yang select ini tinggal kalian latih di rumah gitu, tinggal diulang-ulang aja. Jadi sampai di sini dulu videonya ya teman-teman untuk lambda expression. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.